akan makin berat buat kita. Makanya wajar kalau banyak orang Indonesia yang kalau liburan nanti Desember itu memenuhi Singapura, Thailand, Eropa, Filipina, Eropa, Amerika, Madagaskar, mana lagi tuh? Maladewa, Maldives, Swiss, Hong Kong, Swiss. Banyak orang Indonesia ke sana, artinya ya uang itu tidak berputar di seluruh masyarakat. Yang diinginkan Purbaya, uang itu berputar ke seluruh masyarakat, baik kelas bawah maupun kelas atas. Iya. Saya ingat ketika diskusi salah seorang bankir ya, memprediksi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dia cuma bilang begini dalam berseloroh. Sudahlah, kalau mau dari 100 ngambil 20, itu kita tutup mata lah. Yeah. Yang 80 gunakan untuk yang benar. Jangan dibalik. Yang benar 20, yang diambil 80. Hancur semua, Beb. Yeah. Itu artinya mereka itu udah, gimana situasi kayak gini gitu. Yeah, benar. Ini oke, tidak ada negara yang bersih dari korupsi 100%. Nggak ada, saya yakin. Di Cina juga sering terjadi berita orang koruptor digantung, dibunuh, dihukum mati. Nah, orang yang begitu pasti ada lah gitu. Ya, kalau kita sekarang levelnya di level 9, ya kita turunkanlah di level 6 atau 4 atau 5 gitu. Itu pasti akan berdampak. Ya, ada anggota DPR juga ngomong gini, Mas. Ya, kita ini di DPR kan lembaga politik, dia bilang. Ini asli dia ngomong sama saya begitu. Nah, kita juga punya konstituen, kita punya partai. Ya, kalau ada dana-dana reses, APBN atau apapun, ya udah 5%-nya kalau mau ambil silakan ambil. Tapi 92%-nya buat rakyat. Itu betul. Asli dia ngomong gitu. Tapi jangan dibalik. Itu 80% dia ambil buat pribadi, 20%-nya kasih ke rakyat. Rakyat dapat apa? Dibilang. Kalau kayak begini layak untuk dipenjara. Saya dibilang kalau ada anggota DPR teman saya ngambil 5% dari, ya udahlah, biarin aja. Itu pun dia balikin juga buat rakyat juga karena buat konstituen. Tapi jangan dibalik. Dia ngambil di 95%, yang dibagi cuma 5%. Waduh, itu lebih parah dari bankir tadi. Itu yang dibilang kayak dana alokasi khusus. Ada anggota DPR yang memperjuangkan ke satu daerah supaya ada alokasinya tinggi. Kemudian dia dapat 2% lah dari itu. Ya udah. Tapi dia harus jagain bahwa yang 88%-nya itu benar-benar dipakai buat rakyat. Jangan disunat. Udah disunat di DPR, disunat DPRD, disunat bupati, gubernur, wali kota, sisanya 40% kasih ke rakyat. Nah, itu yang bermasalah. Yang hilang 60%. 40% buat belanja pegawai 30, sisanya 10. Aduh. 5-nya buat infrastruktur, ya 5-nya lagi ya nggak tahu buat apa. Jadi wajar kalau masyarakat akhirnya di daerah tidak merasakan bahwa demokrasi ini memberikan harapan buat mereka untuk sejahtera. Karena yang ada hanya mereka yang ada di lingkungan kekuasaan yang menikmati itu. Yang menikmati itu, para elit yang ada di situ yang menikmati itu. Sementara masyarakat yang jauh dari akses terhadap kekuasaan, jauh dari elit, dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang terjadi, dan kalau ini terjadi terus-menerus akan makin berat buat kita. Makanya wajar kalau banyak orang Indonesia yang kalau liburan nanti Desember itu memenuhi Singapura, Thailand, Eropa, Filipina, Eropa, Amerika, Madagaskar, mana lagi tuh? Maladewa, Maldives, Swiss, Hong Kong, Swiss. Banyak orang Indonesia ke sana, artinya ya uang itu tidak berputar di seluruh masyarakat. Yang diinginkan Purbaya, uang itu berputar ke seluruh masyarakat, baik kelas bawah maupun kelas atas. Kita senang ada orang banyak main pedal. Kita senang banyak orang ke kafe, itu artinya kelas menengah memang lagi bangkit, main golf. Tapi kita juga pengen kelas bawahnya juga senang menikmati juga gitu. Jangan kelas menengahnya menderita, kelas menengah ke bawahnya menderita, kelas menengahnya lagi berat, kelas atasnya nih orang-orang ini menikmati sendirian. Itu yang kita nggak pengen gitu. Jadi biar semuanya tuh, kalau kata Purbaya, kita kaya bareng-bareng. Itu betul tuh. Itu kalimat yang menyentuh anak saya juga. Kalau saya bilang, kenapa kamu suka sama Pak Purbaya? Karena Purbaya ngomong gini, ayo para Gen Z, kita kaya bareng-bareng. Dan itu sederhana tapi menyentuh. Bayangin Mas, Gen Z itu mikir, anak saya mikir, harga rumah aja sekarang ya
miliaran. 1,5 miliar. Iya. Itu di kampung namanya Jati Makmur. Dia bilang, nanti kalau aku udah dewasa, kira-kira aku mampu nggak beli rumah? Harganya udah berapa itu? Harganya udah berapa? Sudah 10 kali lipat. Sekarang nyari kerja lagi susah. Iya. Aku magang aja gajiku cuma 2,5 juta, dia bilang. Iya. Terus gimana? Aku bisa nyampe harga rumah segitu. Berat, makanya ketika Purbaya ngomong, ayo kita kaya bareng-bareng, itu menyentuh hati mereka. Itu pas banget sih. Makanya mungkin ya ajakan untuk bersama-sama mengawal APBN itu saya pikir harus dilakukan. Karena namanya aja APBN kita. Jangan hanya ekonom, yang orang-orang tertentu yang mengkondisikan APBN ini sesuatu yang harus dipahami oleh sarjana ekonomi gitu. Yang lulusan Harvard, yang lulusan apa, yang lulusan yang lain-lain nggak boleh paham gitu. Ini harus dibuka sama Pak Purbaya. Kalau perlu setiap saat dibuka. Ada kita mengakses real time seberapa pendapatan pajak, seberapa pengeluarannya ada di mana saja. Itu bisa diakses real time. Ya, benar-benar. Biar kita ngerti. Ini duit kita yang kita setor ke petugas pajak itu larinya kemana? Ya gitu loh. Ya kan? Kayak ternyata masyarakat banyak baru tahu bahwa ternyata negara punya uang di BI. Nah, itu. Banyak baru tahu loh. Ternyata kita punya duit ya. Terus ngapain duitnya disimpan? Ya kalau menteri yang lama untuk keamanan fiskal. Iya. Kalau kata Pak Purbaya, lah ngapain? Kita dosa 2 kali. 1, kita nyimpen duit nggak bilang-bilang. 2, duit itu kita nggak kasih siapa-siapa. Minimal kita punya duit, kita kasih ke masyarakat, masuk ke dalam sistem, sehingga dosa kita cuma 1. Kalau ternyata masuk ke sistem itu berdampak buat masyarakat, ya dosa kita hapus. Iya. Dapat pahala. Simpel, tapi iya bener juga. Memang. Jadi cara berpikir ekonom yang ngejelimet itu dengan cara berpikir rakyat yang sederhana, ternyata rakyat tuh cuma pengen, ada menteri punya duit, mau bagi-bagi ke masyarakat biar ekonominya tumbuh, semua orang belanja, semua orang sejahtera. Simple. Ekonomi tumbuh, orang jualan. Udah pasti ekonomi tumbuh. Orang jualan ada yang beli. Iya. Gitu. Orang jualan ada yang beli, kemudian makan, dia sekolah uang buat anaknya. Berputar. Ya. Sesimpel itu aja, Pak. Jangan hanya berputar di wilayah paling atas. Nah, di bawah nggak ada apa-apa. Seret semua. Bener. Itu yang terjadi sekarang. Teori sekarang. ekonomi sederhana. Yang mungkin kita juga perlu sekarang lebih banyak belajar tentang ekonomi ya, dari berbagai, kita belajar dari tindakannya Pak Purbaya dulu deh. Iya. Gitu. Sama nanti pengkritiknya juga ya. Kita bagaimana mengkritiknya itu untuk memahami bagaimana kelemahan-kelemahannya Pak Purbaya, juga kelebihan-kelebihannya gitu. Tapi mungkin salah satu yang perlu kita jadikan contoh misalnya, ada satu tempat ibadah lah ya, yang karena dia menghimpun dana publik, itu menyampaikannya setiap hari Jumat. Ada pendapatan sekian dikeluarkan untuk ini, buat apa untuk aja, apa, totalnya berapa, disampaikan setiap hari Jumat, sepekan sekali. Kenapa nggak tiru itu? Gitu misalnya ya. Misalnya Pak Purbaya, Dirjen, ini tolong laporkan lu kinerjamu apa kepada masyarakat, kepada publik. Itu bagian dari tanggung jawab publik ya? Itu namanya transparansi. Nah. Baik. Waktu juga nih Mas yang harus kita coba mau sampaikan bahwa Purbaya itu sesuatu, seorang bisa salah juga. Pasti, tapi kita akan kawal kebijakan dia yang memang pro rakyat. Kalau ada kritikan segala macam silakan kita sampaikan. Kita pun juga mengkritik Pak Purbaya juga, tapi beri dia kesempatan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan ini menurut kita masih on the track. Kalau cara dia berbicara itu cuma style doang, Anda lebih suka mana? Orang yang ngomongnya ceplas-ceplos tapi jujur, daripada orang yang ngomongnya sopan tapi dia menusuk dari belakang dan memperkaya diri sendiri. Ngeri itu. Ada pepatah Belgia ngomong gini, Mas, bunuh aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Jadi Purbaya itu lagi pengen, mendingan gue bunuh lo dengan kejujuran yang gue lakukan. Jadi kasihlah pemimpin itu fakta apa adanya, bukan bunga-bunga yang seolah-olah itu kelihatannya bagus, tapi ternyata isinya jebakan dan kebohongan, sehingga membuat pemimpin itu jadi salah mengambil keputusan. Dan sering salah juga menyampaikan pidato, karena ngasih infonya banyak yang disembunyiin. Gitu. Jadi kita dukung aja semua pejabat yang ingin terbuka dan jujur. Senang sekali kita kepada masyarakat. Nah, karena itu jujur tuh mahal, Mas. Mahal sekali.
Betul. Makanya KPK bilang berani jujur tuh hebat karena saking susahnya nyari orang jujur. Nyari orang jujur di Indonesia. Oke. Oke, As. Kita jumpa lagi di The Comment berikutnya. Besok ya, kita bahas yang lain. Jangan lupa tanggal 24 hari Jumat kita ada live 8 jam nonstop untuk rapor 1 tahun Astagita Prabowo. Ikuti terus Sindonews di TV Sindonews dan juga sindonews.com. Bye-bye. Bye.